Pergi ke kebun di pagi hari, melihat sawit berjajar rapi. IoT hadir sebagai solusi. PTPN tumbuh maju dengan data terkini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan izinnya kita dapat berkumpul dalam kesempatan yang baik ini. Semoga kita semua senantiasa diberikan kesehatan, keberkahan, dan perlindungan dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Yang saya hormati Bapak Insinyur Ono W. Purbo, Master Engineering PhD. Mohon maaf Pak apabila ada kesalahan dalam penyebutan nama dan gelar, selaku narasumber kita pada kesempatan hari ini. Kita bersyukur bahwa Pak Ono W. Purbo ini bisa hadir dan memberikan insight bagi kita selaku Nusantara Entrepreneurs, karena kalau kita tidak kenal dan tidak tahu, Pak Ono W. Purbo ini salah satu tokoh yang sangat fenomenal dan bersejarah dalam transformasi industri digital di Indonesia. Seluruh entrepreneurs yang saya hormati, pada pagi hari ini kita membahas mengenai arsitektur IoT industri perkebunan. Perlu kita pahami bersama, IoT ini bukanlah sekedar solusi teknologi atau pemasangan alat. IoT adalah suatu sistem kerja berbasis data yang dapat dianalogikan apabila sebagai manusia sebagai seluruh panca indera yang kita miliki. Ini saya mengutip dari salah satu slide Pak Ono, di mana perangkat IoT tersebut di lapangan merupakan sensorik kita, mata, telinga, bahkan mungkin tangan, hidung. Kemudian jaringan komunikasi adalah sebagai jalur informasi. Gateway Edge atau node yang tadi salah satunya dengan radio dan lain sebagainya itu sebagai penghubung, server dan perangkat pemrosesan itu sebagai otak, dan aplikasi yang digunakan oleh pengguna adalah tindakan perbuatan yang kita lakukan. Namun, ada satu hal yang lebih penting, arah yang kita tuju tersebut bukan hanya membangun sistem, tapi bagaimana sistem tersebut dapat benar-benar terhubung, tidak island atau tidak parsial, terintegrasi dan digunakan secara nyata dalam kehidupan, dalam operasional sehari-hari, dapat membantu pekerjaan kita. Sebagaimana kita ketahui bahwa PTPN Group telah memulai beberapa implementasi nyata IoT, antara lain di komoditi sawit, aplikasi Inteng untuk monitoring kondisi dan stok tangki CPO, SugarTrack untuk melakukan pelacakan proses produksi gula secara digital, dan IoT di pabrik karet maupun pabrik teh suhu untuk melihat suhu dan kelembapan di pengasapan, pelayuan, dan lain sebagainya. Kemudian kita juga punya digital farming yang terimplementasi pada modul on-farm maupun off-farm di PTPN 1 dan on-farm di PTPN 4, serta aplikasi Prodis di PT SGN, baik itu Prodis on-farm maupun off-farm, di mana aplikasi-aplikasi tersebut beberapa sudah terintegrasi dengan IoT dan SAP sebagai core system. Kemudian kita juga punya automatic weather station untuk monitoring kondisi cuaca secara otomatis dan real time. Kemudian IoT SCADA dan Milena untuk monitoring mesin pengolahan pabrik, serta AgriLadar dan AgroView untuk IoT drone untuk melihat jumlah tegakan, pemetaan, dan rekomendasi pemupukan berdasarkan kesehatan tanaman. Hal ini menunjukkan bahwa kita sudah memulai. Namun, fondasi tersebut perlu kita lakukan penguatan dan perlu kita integrasikan. Sebagai penutup, kita kembali mengingat arah strategis yang sudah ditetapkan, yaitu menuju World Economic Forum Agro Digital Lighthouse melalui inisiatif 5G, khususnya yang terkait dengan GoLin dan GoAI. Yang perlu kita dorong ke depan adalah melalui sistem yang benar-benar end-to-end dan saling terhubung, data yang dapat digunakan untuk kontrol dan pengambilan keputusan, dan yang tidak kalah penting, sistem tersebut dapat dikelola dan dirawat oleh internal, sehingga keberlanjutan dari sistem dapat terjaga. Entrepreneurs yang kami hormati, pada akhirnya, IoT bukan merupakan sekedar proyek teknologi. IoT ini merupakan perubahan mindset yang harus kita bangun bersama. Mari kita bersama-sama membangun perkebunan yang lebih cerdas, lebih cepat, dan lebih efisien melalui pemanfaatan teknologi yang tepat guna dan berkelanjutan. Sekian yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus di back-end-nya, dimulai di servernya, kita bisa pakai MQTT, ini free, open source. Oke, kita bisa pakai MQTT MQTT itu kayak chatting aja, tapi antar peralatan IoT. Kita bisa bikin dashboard-nya, kemudian kita mainan AI buat IoT. Di buku yang ini cuma cerita konsep. Saya nggak berani masukin bener-bener Python-nya. Buku ini nggak ada Python-nya, saya nggak berani. Terus ada beberapa use case, ada weather station, ada early warning system, ada soil water monitoring, ada pelacakan aset, kendaraan, dan sebagainya. Terus ada tahapan implementasi, kemudian ekosistem yang buat pendukungnya, keamanan, keandalan, dan roadmap. Oke. Udah beres, itu bukunya. Sekarang saya kasih lihat pelan-pelan makhluk-makhluknya. Ini kalau ada pertanyaan silahkan tulis di chat ya. Nah, makhluknya, kita mulai dari atas dulu ya, bentar. Soalnya waktunya cuma pendek, pusing saya. Sekarang kita masuk ke peralatannya. Jujur, peralatan yang sering kami pakai biasanya ESP32, karena di situ sudah ada Wi-Fi-nya. Ini makhluknya kira-kira seperti ini, ESP32. Oke. Harganya berapa? Harganya murah banget sih, asli murah. Ini harganya 40.000, 70.000. Ini kemahalan, kalau 200 nggak usah diambil. Yang paling murah 40.000. Kalau kita cari di Tokopedia, Topet, harganya segitu juga sih. ESP32. Oke. Harganya daerahnya sekitar segituan. Ini kan, ini 60. Ini 60-an, harga lagi naik. Ini kekecilan nih. Oke. Jadi si APRS ini sama teman-teman, saya minta maaf, saya posisi ada di Jogja hari ini. Saya bukan di Jakarta, di Jogja. Langsung dia kasih peta Jogja.
Ini Salatiga, ini teman-teman di Jogja yang sedang mengoperasikan APRS. Jadi kita bisa lihat langsung live kondisi jaringan kita, dan ini udah disambungin semua dari pakai walkie-talkie, sensor, segala macam, nyambungin ke internet sekalian. Jadi di APRS punya kemampuan buat sambungin ke internet juga sih sebetulnya. Namanya Internet Gateway, iGate APRS. Kita biasanya bikinnya pakai STB. STB itu apa ya? Yang set-top box yang punyanya apa? IndiHome. Ini minta maaf nih ya. Ini omongan orang-orang fakir yang kreatif, nggak punya duit, pakai alat apa adanya lah. Kita bikin yang ngaco-ngaco lah. Nah, ini kita pakai STB tadi, diganti sistem operasinya pakai Linux, sambungin ke internet, jadi sinyal-sinyal yang dari walkie-talkie segala macam itu masuk ke aprs.fi. FI itu berarti Finlandia, jadi ini servernya dari Finland sih. Kita bisa lihat semua dari sini. Kita bisa lihat ke Jogja mana? Ini Magelang, ini turun ke bawah nih Jogja. Ini teman-teman di Jogja juga jalan. Ini yang WX ini kelihatan ada call sign gedein ya. Ini ada call sign orarinya, Yankee Bravo 2, Bravo Alpha Juliet, Yankee Charlie 2, Bravo Golf Oscar. Ini ada WX-nya. Kalau kita klik di sini, kita bisa lihat kondisi hari ini, temperatur 27,8 derajat Celcius, humidity 100%, pressure hampir 1 atmosfer. Kita juga bisa lihat kondisi weather-nya, weather map-nya kelihatan. Nah, ini sebetulnya kalau tingkat yang lebih lanjutnya, data-data ini kita ambil, kita bisa masukin ke dalam AI, kita bisa prediksi cuaca dan sebagainya bisa dari sini. Gitu. Ini alatnya kalau yang weather station sekitar 2 jutaan sih alatnya, kecuali bikin sendiri ya. Oke, saya akan cuman ini ya saya. Nah, ini enak lihat nih. Oke, ini contoh ini kita bisa pakai WiFi. Ini kebetulan situs ini dikasih sama teman-teman Ubiquiti. Oke, misalnya kita akan masuk ke daerah pegunungan lah. Ini daerah mana nih? Daerah Ambarawa kali ya. Pudak Payung. Oke, oke. Ini Ungaran. Kita masuk ke Ungaran aja ya, biar kelihatan horor. Nah, kita bisa lihat, pakai alat ini kita bisa lihat average-nya dia seperti apa. Sinyal yang bagus, ini yang hijau masih nyambung, makin kesini sinyalnya makin bagus sih sebetulnya. Oke, cuman ini dia antenanya 120 derajat nih sebetulnya. Oke, 120 derajat, ini ada 2 klien saya taruh di sini, kliennya bisa nyambung di sebelah sini. Oke, jadi bisa kita lihat sebetulnya. Saya harus pasang relay-nya di sebelah mana. Oke, jadi kita pakai link ui.com, nanti kita pasang. Nah, sekarang kalau mau gombalan dikit, saya klik tadi di bawah. Ini saya taruhnya di gunung di Ungaran. Ini kita lihat kecepatannya bisa 590 Mbps. Saya ini pakai alat yang lumayan mahal. Ini pakai roket. Ini harganya sekitar. Ini kita pakai di tambang ya. Kita pakai roket di tambang. Saya akan ganti ini roketnya. Bentar, saya ganti roket. Caranya mana ya? Oke, ini coba saya klik di sini. Oke. Sorry. Nah, kita akan ganti. Ini soalnya pakai harganya $400-900, males banget. Saya akan pakai yang murah-murah ya. Bisa ini diganti pakai TP-Link juga nggak masalah sih sebenarnya. Kalau mau, tapi ini nggak ada barangnya ini karena punya produknya Ubiquiti, dia bukan TP-Link. Kita bisa ganti misalnya pakai Air Max. Oke, pakai Air Max yang M, yang murah, M. Harganya $80, $90, jadi 1,5 juta, ada yang harganya $67. Oke, saya akan pakai yang ini aja, Nano. Ini harganya $67. Oke. Ini jaraknya 5, sekian kilometer ya. Nih kelihatan, dia sinyalnya seperti ini sih. Uts. Oke. Nih, saya bisa pindahin. Aduh. Oke. Kliennya bisa dipindahin. Duh, mouse gua jelek banget sih. Oke. Nah, bisa. Nanti kalau kita ganti pakai antena Omni segala macam, ini antena sektoral. Jadi dia coveragenya 120 derajat. Kita bisa tahu daerah mana yang di cover, kalau di arah kemana, dan kita tahu klien-kliennya di sebelah mana. Jadi teknik yang kita pakai kira-kira seperti ini sih. Oke. Ini nggak bisa nyambung. Yang ini nyambung nih. Biasanya ada halangan di sini. Oh, iya ada halangan di sini. Ada line obstructed, jadi ada halangan. Kalau yang ini nyambung, coba. Ini nyambung, kecepatannya 100 Mbps. Ini pakai WiFi doang ya, kecepatan 100 Mbps. Ini kita pakai WiFi yang M, 100 Mbps. Kalau pakai yang AC bisa 1 Gbps, ya mungkin dapatnya ratusan Mbps sih kira-kira. Itu. Udah ya, jadi tekniknya gini. Tapi ini antena sektoral, jadi dia tidak 360 derajat. Kalau saya biasanya mainnya pakai TP-Link, ganti antena 360 derajat supaya bisa sekeliling kebun itu dapat semua gitu. Tapi kita harus taruh di posisi yang tinggi supaya dia bisa nyambung kemana-mana. Jadi tekniknya kayak gini banget sih. Lihat. Oke, sekarang coba lihat chat lagi. Ada pertanyaan lagi. Oke, ini. Salah satu kebun kami yang sub kebun Afdeling terpisah jauh, ditempuh melalui darat maupun ditarik Garisius, ya, menggunakan radio komunikasi saya saat itu sinyal telepon tidak masuk. Jadi masing-masing penerima dan pengirim ada antena cukup tinggi menggunakan radio yang besar. Jika saluran ini apakah bisa digunakan dengan metode seperti walkie-talkie? Bisa. Jadi benar. Yang paling susah dari sini adalah nanti bikin training datanya. Susah. Saya kasih tahu dulu susah ya, nggak gampang. Soalnya kuncinya di training data, GPU yang kita pakai bukan GPU yang mahal.
Kalau Anda ngomong sama teman-teman di Komdigi atau apa segala macam, mereka pasti ngomongnya, gua pakai GPU Nvidia A100, A200, A100, harganya miliar. Saya pakai GPU yang murah untuk ini semua, saya makainya GPU RTX 4060 sama 3060 sih kalau mau. 3060 12 GB RAM-nya. Kita shopping aja ya. Ini saya pakai yang ini sih sebetulnya. Harganya 4 juta men gitu. Jadi oke lah, belilah kayak gitu lah ya. Kalau mau yang rada bagus cari yang 4060 yang 16 GB agak mahal. Bisa berapa nih? Nah ini baru nih. RTX 5000 ya baru itu, harganya rada horor, itu 7 juta juga. Oke lah. Nih, cari yang ininya VRAM-nya gede sih supaya bisa oke. Jadi harga-harganya sekitar daerah situan. Oke banget. Oke, kayaknya udah jam 11. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Kalau ada apa-apa silakan hubungi saya di onno@indo.net.id atau onno@its.acid. Bisa juga lewat Twitter @onowebpurbo. Silakan ditanya atau apalah, bebas. Terima kasih banyak. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Bila itu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembali.